Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kusweni. Ya, selamat malam Bu Selamat Umi, apa malam, Bu. kabar? Oh, selamat malam juga. Alhamdulillah kabarnya luar biasa. Iya. Agak-agak ini loyo. Oh, agak-agak loyo Ya, ya. Oke, terima kasih ya, nih Bu Umi sudah hadir di sini ya. Katanya ada yang mau diobrolin ini ya. Nah, Bu Umi, sebelum kita mulai ya, pada permasalahannya Bu Umi, saya mau nanya dulu ini. Kira-kira ya. tujuan Bu Umi ini untuk kita ngobrol kali ini itu pengen mendapatkan apa sih Bu? Tujuannya saya ingin apa ya coaching dengan jenengan itu untuk mencari jalan keluar solusi, Bu. Ini saya merasa ada agak kepikiran lah, Bu, kepikiran anak saya dari kemarin itu membuat saya kok agak apa ya, kayak stres, bikin saya stres, Bu, dengan Hmm, tingkah lakunya yang tidak begitu bagus di kelas. oh gitu. Berarti terkait murid, Bu Umi ingin mencari solusi terkait permasalahan murid gitu ya Bu ya? Iya, nah Mm-mm. ini biar saya itu lega, Bu. Jadi saya Iya, pengen iya. pengen kayak curhat, pengen mencari solusi. Kan biasanya kita kan kayak Bu Kusweni juga sudah mungkin merasakan punya siswa laboan punya solusi, bisa berbagi pada saya. Saya pengen agar beban saya itu tidak berat, gitu, Bu. Iya Bu. Jadi kira-kira nih menurut Bu Umi untuk sesi kita ngobrol kali ini, menurut Bu Umi itu yang menjadi tolak ukur keberhasilan obrolan kita apa nih, biar terarah gitu ya Bu ya? Oh ya, tolak ukurnya ya biar anak itu ada perubahan Gitu. ya dalam tingkah lakunya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, eh, selama ini itu bagaimana Bu? Memangnya apa permasalahan yang Bu Umi hadapi itu? Yang saya hadapi itu anak ini kalau saya masuk kelas itu anak itu tidak pernah apa ya, tidak pernah anteng, kayak Hmm. omongannya itu cemplang-cemplong lah, tidak terarah. Eh, Kadang tak tanya, saya ada pertanyaan nanti jawabnya itu kemana gitu loh. Jadi kan Hmm. membuat kayak pembelajaran itu jadi tidak nyaman, anak merasa terganggu karena dia itu jawabannya nyeleneh, gitu loh, Bu. Oh gitu ya. Jadi eh, kayak mencari perhatian seperti itu ya Bu ya. Iya, Mm-mm. memang mencari perhatian biar saya itu tertuju pada si Jatmiko ini, namanya Jatmiko, Bu. Ini Oh anaknya iya. luar biasa. Pokoknya kalau saya nanya sama yang lain, nanti jawabannya seperti ini. Jadi anak itu kayak apa ya, yang lain itu kayak merasa terganggu, kayak Mm-mm. gitu. Berarti kondisi si Jatmiko ini mungkin berbeda dengan siswa-siswa yang lain gitu ya Bu ya. Nah, menurut Bu Umi sendiri gimana nih Bu? Eh, Apa ya standar kira-kira untuk standarnya menurut Bu Umi untuk anak itu apa ya bisa yang fokus mengikuti pelajaran itu yang bagaimana ya Bu ya? Standar saya sih, saya pengennya anak itu seperti pada umumnya, ya pada Mm-mm. umumnya. Nah ya standar biar anak itu bisa menerima dengan baik, kemudian anak juga yang lain tidak terganggu. Ya saya pengennya anak itu bisa mengikuti dengan baik. Intinya Hmm. biar di kelas itu nyaman, tidak ada sesuatu yang membuat anak-anak yang lain itu merasa terganggu, seperti itu intinya, Bu. Oh iya ya. Jadi kalau bisa Bu Umi gambarkan untuk kondisi yang seperti tadi ya, kalau anak yang bisa fokus mengikuti pelajaran dengan baik misalnya itu di angka 10, kondisi Jatmiko ini berarti sedang di angka berapa ya Bu ya?
Kalau menurut skala saya itu ya antara 5, 6 Bu. Hmm. Mentok-mentoknya 6 lah, tapi kadang ya tapi menurut saya itu di angka 6 itu paling parah di kelas itu. Itu padahal 6, padahal kan di bawah 6 masih ada, tapi 6 itu juga termasuk saya anggap parah karena rata-rata anak itu kan sampai mencapai 9, itu bisa sampai Mm-mm. 6 sendiri ya. Itu menurut saya skala untuk si Jatmiko itu di angka 6 Bu. Iya, tadi ya, untuk 6 itu kan ya lumayan jauh ya Bu ya. Ini paling enggak Bu Umi itu pengennya si Jatmiko ini pada kondisi berapa untuk mencapai yang lumayan untuk bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti itu Bu? Saya pengennya ya enggak muluk-muluk sih Bu, ya sekitar 8 lah. Hmm. Pada umumnya 8, karena masih ada yang 9 masih ada, tapi kalau 9 nggak mungkin. Saya pengennya itu di angka 8, itu Mm-mm. biar Iya, standar lah. iya ya betul. Nah mungkin Bu Umi sudah kepikiran nih apa kekuatan yang Bu Umi miliki untuk bisa menjadikan anak tersebut bisa lebih fokus seperti itu Bu? Oh, kekuatan saya ya mungkin pertama ya Bu, saya ini memberikan motivasi dulu. Ya, Hmm. motivasi pada Jatmiko agar merubah merubah tingkah lakunya, intinya itu ya biar mengikuti kegiatan belajar itu dengan baik di kelasnya. Biar apa ya tidak mengganggu yang lainnya. Hmm. Kemudian yang kedua kekuatan kekuatan saya yang kedua yaitu kita bersama-sama dengan guru lain Bu. Dengan guru lain Hmm. mungkin kita berkomunikasi atau berkolaborasi dengan guru, guru mapel, guru wali kelas maupun guru BK-nya. Nah, Iya. sementara ini saya masih parsial, Bu, dalam artian saya Hmm. masih sendiri mengatasinya. Iya, Nah, iya. untuk itu saya ingin melakukan itu secara bersama-sama agar apa kekuatan saya itu bertambah, itu loh, Bu. Hmm. Uh, nah, kemudian kan kalau bertambah kan tidak apa yang menjadi kekuatan yang bertambah nanti saya bilang sama teman sejawat atau guru mapel bagaimana cara mengatasi si Jatmiko ini agar bisa berubah kemudian dengan wali kelasnya ataupun BK. Itu Bu Hmm. untuk kekuatan saya. Iya. Nah, itu tadi Bu Umi kan sudah bisa memetakan kekuatan-kekuatannya. Nah, eee, kenapa selama ini belum dijalankan itu barangkali Bu Umi, apa ya, bisa mengidentifikasi hambatan apa sih yang Bu Umi miliki untuk bisa melaksanakan yang seperti tadi sudah Bu Umi petakan, kayak gitu. Oh, eh, hambatannya yang pertama tadi kekuatannya kan motivasi memberi motivasi kepada si Jatmiko. Lah hambatannya itu saya kan masuk di kelas kan hanya seminggu 2 kali ya Bu. Mhm. Lah kadang kalau saya pas pelajaran hanya untuk 1 orang nanti yang lain kan kasihan. Iya, Itu iya hambatan betul. waktu ya Bu. Kemudian Iya, yang kedua kan sama guru. Lah, sedangkan saya jamnya itu kan beda-beda. Kadang saya masuk, nanti saya pingin cerita-cerita sama guru lain juga masuk saya kosong, guru yang lain tidak kosong. Kan sulit Bu untuk bertemunya iya. antara guru mapel yang lain sama wali kelas, kadang sama BK-nya. Jadi untuk kita berkumpul satu dalam menyelesaikan atau suatu rapat lah untuk menyelesaikan si anak itu untuk membicarakannya itu belum belum Mhm. bisa waktunya Bu bersama-sama gitu hambatannya yang saya selama ini masih bagaimana ya caranya itu Bu peluangnya biar Mhm. ada kesempatan bersama-sama untuk menyelesaikannya itu Bu. Iya. Nah, dari hambatan yang tadi sudah Bu Umi sampaikan itu kan, nah terpikirkan ada ide atau solusi untuk mengatasi hal tersebut nggak Bu ini Bu Umi sekarang ini? Ya tentunya ada lah Bu biar ada Iya, perubahan sifat apalagi ini mau tes kan Bu. Jadi saya iya, pinginnya yang pertama kalau diizinkan saya berkolaborasi dengan tadi wali kelas sama BK, saya manggil Jatmiko
kita bersama-sama diatasi kalau dibolehkan ya Bu. Itu yang Iya. pertama idenya. Yang kedua, saya ingin satu persatu saya temui guru. Saya temui satu persatu, tanyakan, di Jatmiko itu di pelajaran panjenengan itu gimana? Kok saya takutnya kan di bahasa Inggris, mungkin bukan di bahasa Inggris si Jatmiko kurang penangkapannya, jadi membuat perhatian, membuat onar, mungkin di guru yang lain tidak. Seperti itu Bu, berarti saya temui satu-satu sementara ini dulu, karena tidak bisa bertemu sekaligus Ibu. Kesusahan ya. Iya. Iya betul, betul karena itu juga memerlukan waktu, memerlukan memerlukan tenaga juga gitu Bu ya untuk bisa Iya, iya. menyambungkan. Nah, menurut Bu Umi ini kira-kira yang bisa membuat hal itu mudah untuk dilaksanakan Bu Umi apa itu Bu? Yang Untuk mudah perjalanan. sementara ini yang mudah ya paling saya memberikan motivasi dulu Bu. Motivasi dulu anak biar tidak melakukan perbuatan yang sama di kelas, biar yang lain tidak terpengaruh, juga tidak membuat kayak penyakit loh Bu. Nanti kalau seperti itu kan kalau tidak ditebang kan nanti kan bisa bermunculan yang lain. Jadi sementara ini saya akan memberikan motivasi, memanggil, saya bicarakan atau saya dari hati ke hati ya Bu, sama ya kayak coaching lah Bu, tadi kayak malam ini coaching, pinginnya seperti apa, bagusnya seperti apa, biar lego, ya saya lego, ya Jatmiko ya lego, biar ada solusinya bersama-sama gitu Bu, sementara ini. Oh iya, ya itu sudah bagus sekali Bu. Ibu Umi sudah dalam waktu dekat menemukan cara untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada di Jatmiko ini. Nah, kira-kira Bu untuk jangka waktunya kapan nih Bu Umi mau melaksanakan ini? Ya sementara mungkin minggu-minggu ini Bu. Minggu ini 1 minggu, nanti bila perlu kalau belum itu sampai 2 minggu, nanti kan belum ketemu gurunya, belum ketemu wali kelas, BK-nya, bila perlu orang tua biar tahu tingkah laku anaknya di sekolah gitu loh Bu. Jadi saya tetap tetap saya semuanya terjunkan biar tidak berlarut-larut gitu Bu. Jadi 1 minggu ini saya sementara karena mungkin jamnya saya sibuk, kemudian anak juga biar mengikuti pelajaran dengan baik, paling saya mencari jam-jam kosong. Iya oke bagus. Nah ini Bu, kalau misalnya sudah Bu Umi nanti melaksanakan, menurut Bu Umi nih, untuk tujuan yang mau dijalankan ini, tolak ukur keberhasilannya itu biar Bu Umi tahu maksudnya ini tujuan Bu Umi itu yang dilaksanakan berhasil untuk si Jatmiko ini tolak ukurnya apa ini Bu? Tolak ukurnya ya berarti kan keberhasilan anak itu bisa berubah ya Bu, bisa berubah dengan baik dalam KBM tersebut. Setelah anak diberi motivasi, kemudian diberitahu sama wali kelas BK, jadi anak itu bisa berubah dalam waktu yang sedekat inilah biar tidak ada Jatmiko yang lainnya. Nah, oke, itu sudah bagus sekali tuh Bu, sudah menemukan. Nah, komitmen Bu Umi nih untuk bisa menerapkan ini, bagaimana Bu Umi sendiri berkomitmen untuk bisa mencapai tujuan Bu Umi? Ya, komitmen saya ya yang saya ingin sementara ini ya saya ingin melakukan kolaborasi dengan teman sejawat atau guru mapel ya. Komitmen saya biar anak itu bisa terselesaikan secepatnya. Kemudian dengan BK yang tadi saya bicara dengan wali kelas, bila perlu orang tua juga dilibatkan. Ya, kalau semuanya kok tetap belum itu, saya bisa home visit bisa lihat keadaan siswanya Bu, bagaimana keadaan latar belakangnya, kedua orang tuanya. Nah, kalau tetap masih itu saya juga bila perlu laporan kepada atasan saya biar sedini mungkin diatasi dengan baik. Tapi kalau sampai mentok-mentok belum itu ya tetap ya ada itu komitmen saya Bu. Pokoknya yang penting berarti saya berkolaborasi, berkomunikasi dengan teman-teman.
Iya, oke. Sudah bagus sekali Bu Umi. Bu Umi sudah sudah menemukan apa yang harus dilakukan. Tadi sudah ada jangka waktunya juga. Jadi tadi seminggu ya Bu ya? Insya Allah 1 minggu. Oh, nah, Nah. boleh ya nanti ya kalau setelah seminggu kita ngobrol lagi untuk melihat Oh, perkembangan dari progres tujuan dari Bu Umi ini ya. iya, saya pengen nanti kalau ketemu lagi, saya pengen progres saya ke depannya punya rencana yang sudah seperti yang tadi saya utarakan, ya. Saya pengen tak coba praktekkan. Nah, nanti seminggu ini sudah ada perubahan apa belum? Kalau sudah, nanti saya mau cerita-cerita sama Bu Kusweni. Pada malam ini saya sudah bercerita panjang lebar sama Bu Kusweni yang tadinya saya ruwet pikirannya, sekarang sudah terurai Bu, karena bisa bercerita jadi lega Bu, ya sama Bu Kusweni. Saya terima kasih sekali ini Bu, berarti beban saya sudah terkurangi. Iya, saya juga terima kasih juga Bu Umi sudah mau ngobrol sama saya. Berarti tujuan dari pembicaraan kita malam ini menurut Bu Umi apakah sudah tercapai Bu? Ya, sudah tercapai, tinggal pelaksanaannya saja. Action saja ya Bu ya. Iya, tinggal actionnya saja. Saya nanti yang tadi sudah saya bilang sama Bu Kusweni nanti akan saya laksanakan satu persatu. Oke Bu, oke kita nanti ketemu lagi insya Allah seminggu lagi ya Bu Umi ya. Terima kasih Oke banyak Bu, sudah mau ngobrol. terima kasih juga Bu. Sampai jumpa. Sampai Selamat jumpa. malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.